Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren. Langsung diakui atau bisa aplikasikan gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, justru harus lebih berbangga hati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulidah Fitri Ubaidi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren. Selamat siang Mr. Mania dan juga siswa-siswi SMK Mekanika, teman-teman juga. Saat ini saya berdua dengan Bapak Sutandi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat sekali, bahagia. Bahagia dan seperti penting cerah bahagia, ya. Cerah seperti secara suasana saat ini. Oke, mungkin langsung saja. Tadi kita sudah sudah menyaksikan beberapa jurusan dan juga penjelasannya banyak sekali ya. Jurusannya, dan sekarang saya bersama Pak Sutandi yang akan menjelaskan tentang perbankan dan keuangan mikro. Oke, mungkin langsung saja Pak Sutandi untuk menjelaskan apa sih perbankan dan keuangan mikro itu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa bismillahirrahmanirrahim, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ya, kalau jurusan perbankan itu di SMK Mekanika memang tergolong jurusan yang baru, tapi memang sudah berjalan 4 tahun kurang lebih sekarang ya. 4 tahun kurang lebih. Jurusan perbankan ini kebetulan juga memang baru meluluskan 1 kali lulusan, dan sekarang tahun ini adalah merupakan lulusan yang kedua ya. Perbankan dan keuangan mikro itu sendiri adalah bagian dari bidang studi bisnis dan manajemen. Kemudian dari bisnis dan manajemen itu ada program studi namanya akuntansi keuangan dan perbankan. Kemudian kompetensi keahliannya adalah yang diambil oleh SMK Mekanika itu adalah perbankan dan keuangan mikro gitu. Jadi perbankan dan keuangan mikro ini adalah memang masuk di dalam bagian dari bidang studi bisnis dan manajemen gitu. Apa saja sih Pak yang dipelajari dalam perbankan dan keuangan mikro itu? Dalam perbankan dan keuangan mikro banyak hal-hal yang dipelajari terkait dengan khususnya untuk menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri saat ini ya. Di antaranya dari mulai etika profesi sebagai karyawan gitu kan, kemudian administrasi umumnya, kemudian akuntansi yang paling mendasarnya sangat akuntansi sekali ya. Akuntansi keuangan maupun akuntansi perbankannya, dan juga mengenai perpajakan gitu ya. Itu yang jadi hal-hal yang merupakan fundamental di dalam, khususnya di dalam keuangan, insya Allah dipelajari di program studi atau di kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro ini. Kalau tadi kan mempelajari tentang akuntansi, terus juga etika profesi. Gitu. Nah, dalam mempelajari hal ini, jurusan PKM itu mengarah kemana Pak nanti setelah lulus? Sebenarnya jurusan PKM ini atau kompetensi PKM ini lulusannya itu sesuai dengan arahan pemerintah. Kita disiapkan pertama bukan hanya untuk masuk ke dunia kerja, walaupun sebenarnya masuk ke dunia kerja insya Allah kompetensi yang sudah diperoleh di SMK Mekanika ini bisa menjawab tantangan di dunia kerja sebagai karyawan. Akan tetapi juga kita tidak menutup kemungkinan ya untuk tidak selalu harus bekerja, bisa jadi untuk mengelola atau membuka usaha mandiri ya, sehingga usaha mandirinya dengan manajemen keuangan yang terkelola dengan baik insya Allah bisa berkembang dan secara bisa dikelola dengan efektif dan efisien gitu ya. Jadi adapun misalkan lulusan keuangan ini, lulusan perbankan dan keuangan mikro ini bisa kerja di mana sih?
hampir semua aspek dunia usaha maupun dunia industri bisa menerima jurusan ini, walaupun misalkan ya seolah-olah tidak ada sinkronis gitu ya antara, contoh misalkan di apotek bisa nggak sih jurusan perbankan keuangan ini bisa bekerja di apotek? Bisa gitu ya, bukan hanya di lembaga keuangan bank maupun non bank gitu ya. Kalau di lembaga keuangan bank ataupun non bank itu sudah jelas ya sesuai dengan jalurnya. Tetapi di jalur lain pun bisa, karena karena jurusan perbankan dan keuangan mikro ini adalah jurusan yang sangat umum sekali gitu ya. Misalkan tadi yang saya sampaikan, bisa nggak sih kompetensi perbankan dan keuangan mikro ini bekerja di apotek misalkan gitu? Oh bisa, tentunya bukan sebagai apotekernya atau di farmasinya, tetapi di sana mungkin bisa pengelolaan inventorinya, pengelolaan forecastingnya dan sebagainya, dan yang pasti adalah bagaimana misalkan pembukuannya, keuangannya dan sebagainya. Jadi jurusan keuangan ini sangat fleksibel sekali, gitu ya. Jadi di apotek ataupun misalkan di yang ada kaitannya dengan kompetensi kalian yang di SMK Mekanika, misalkan di perusahaan advertising gitu ya, yang biasanya banyak dikelola atau dipenuhi oleh tim-tim dari teman kita di kompetensi kalian multimedia misalkan gitu ya. Nah, jurusan perbankan juga bisa masuk ke dalam sana, tetapi di sisi administrasinya. Oh iya. Gitu. Itu karena di jurusan ini itu dibutuhkan memanage ya, mengelola keuangan, kemudian administrasinya lah ya. Kalaupun untuk membuka usaha juga itu sangat diperlukan ya. Nah, sesuai dengan anjuran pemerintah gitu, bahwa lulusan SMK itu bukan hanya dipersiapkan untuk bekerja ya, tetapi juga untuk bisa mengelola usaha secara mandiri gitu ya. Nah, dengan bekal yang diperoleh dari SMK Mekanika ini tentunya teman-teman, bahwa ketika kita mempunyai sistem pengelolaan keuangan yang baik dan efisien, maka akan sangat berkembang, akan sangat mudah sekali berkembang, dan bagaimana untuk bisa mengembangkan usaha yang lebih baik itu akan sangat mudah. Sebagai contoh begini, misalkan kebetulan teman-teman ini lulus dari SMK Mekanika, dan mental teman-teman ini adalah mentalnya usaha gitu ya, tidak mental untuk menjadi karyawan, karena kadang-kadang ada yang mentalnya hanya ingin usaha gitu ya, tidak ingin bekerja. Contoh misalkan menjalankan sebuah usaha kontra HP atau buka usaha toko alat tulis misalkan, atau buka toko sembako dan sebagainya. Nah, dari kontra HP kemudian memanage keuangan, bagaimana menentukan harga, kemudian mengelola keuangan, terus memperoleh profitnya bagaimana, lalu pengelolaan terhadap profit ini untuk bisa mengembangkan, sehingga dari punya satu counter menjadi 2 counter, 3 counter, tetapi itu bisa termanage gitu, tanpa kebocoran keuangan gitu, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa lebih efisien, tidak bocor di tengah jalan gitu. Jadi itu saya kira untuk bisa mengembangkan usaha secara mandirinya, sebagai gambaran saja. Oke. Kalau untuk programnya itu sendiri yang ada di perbankan dan keuangan mikro apa sih? Baik. Program di kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro saat ini memang menerapkan hampir 50-50 ya, antara teori dengan praktek di lapangan. Tentunya teorinya kita bekali di awal-awal gitu ya, untuk penguatan kompetensi, yaitu di kelas 10 kemudian kelas 11 kita dikuatkan kompetensi keahliannya dari sisi teorinya, baik teori administrasi umumnya, kemudian teori etikanya, teori akuntansinya dan sebagainya. Kemudian di dalam tengah perjalanan pun kita biasanya bekerja sama ya, saat ini seperti halnya yang sudah dilakukan di Buntet Pesantren ini, SMK Mekanika, kita bekerja sama dengan dunia usaha maupun dunia industri ya. Salah satunya adalah, pertama, hal yang biasa kita rutin lakukan itu setiap 6 bulan siswa itu langsung diterjunkan ke lapangan ya, terjun ke lapangan untuk mendekati atau berusaha bergabung dengan tim usaha di dunia industri, kemudian memperoleh dokumen-dokumen, lalu kita aplikasikan pelajaran akuntansi di sekolah itu dengan akuntansi yang ada di mana
yang ada di perusahaan, Perusahaan. baik perusahaan itu maupun kecil. Contohnya misalkan dari usaha fotokopi atau usaha Oh, Buntet iya, Mart. benar. Kebetulan di Buntet kan ada ini ya, Iya, ada kita punya bisnis center seperti dari LP itu punya bisnis center Buntet Mart gitu kan. Buntet Mart, Nah, iya. kita ambil dokumennya, lalu kita pelajari di situ. Dari dokumen-dokumen itu kita pelajari dari mulai manajemen forecast, manajemen pembeliannya, kemudian sistem inventory-nya atau sistem persediaan barangnya seperti apa gitu ya, kemudian salesnya seperti apa, lalu bagaimana terakhir kepada pembukuannya. Nah, dari dokumen-dokumen itu kita belajar jadi membuat akuntansi secara real gitu, pembukuan secara real ya. Itu yang pertama. Kemudian program yang kedua adalah di SMK Mekanika sendiri memang ada business center. Alhamdulillah sejak 1 tahun, sekarang menginjak ke tahun kedua, itu sudah mempunyai bank mini ya. Oh, bank Jadi mini. ya di SMK Mekanika sudah memiliki saat ini adalah bank mini. Nah, bank mini sistem aplikasinya adalah merupakan aplikasi penjabaran dari sebuah bank. Jadi kita mengelola keuangan-keuangan dari kesiswaan. Contoh ada siswa yang menabung untuk pembayaran, misalkan, atau untuk mengelola biasanya ketika ada mendapatkan kiriman santri Oh kiriman iya, ya. itu menarik sekali Mas. Menarik sekali. Ketika ada santri ada orang tua wali untuk mengirimkan biaya atau dana kepada santri, itu bisa dikirimkan melalui bank mini. Nanti siswa bisa mengelolanya di situ. Nah, kita mengelola itu, kemudian menampung itu, kemudian pengelolaan terhadap keuangan sekolah juga melalui bank mini, sehingga pembayaran bisa bekerja sama antara sekolah, bendahara sekolah dengan bank mini SMK Mekanika gitu ya. Itu program yang kedua. Jadi alhamdulillah aplikasi real itu sudah dilaksanakan dengan miniaturnya dengan bank mini gitu ya. Itu sebagai miniatur dari dunia usaha perbankannya gitu. Kemudian program yang ketiga tentunya sama dengan di jurusan yang lain atau di kompetensi yang lain, yaitu kita menyelenggarakan yang secara rutin, yaitu adalah praktik kerja industri atau disebut dengan prakerin. Kalau dulu namanya PKL mungkin ya. Oh iya, iya. Praktek kerja lapangan. Iya, Nah, saya tahunya PKL. Saya orang dulu. kalau kan. dulu Mama tahunya PKL ya. Iya, tahunya sekarang PKL. kebetulan namanya jadi prakerin gitu. Oh. Praktek kerja industri. Nah, Praktek kerja industri ataupun PKL itu prinsipnya sama gitu ya. Nah, jadi siswa diterjunkan selama periode tertentu untuk bekerja secara full ya. Alhamdulillah di tahun yang sekarang saja siswa-siswa SMK Mekanika itu banyak yang melaksanakan prakerinnya atau tempat PKL-nya itu sesuai dengan jurusannya, yaitu seperti di Bank BJB ya, Bank BJB ya. Di Bank BJB ada beberapa unit BJB yang alhamdulillah sudah menerima siswa, dan kemarin ketika dikonfirmasikan dengan pembimbing yang di dunia industrinya dengan Bank BJB-nya, alhamdulillah mereka sangat puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh SMK Mekanika gitu. Luar biasa. Kemudian dengan BMT maupun yang lainnya. Nah, jadi insyaallah kompetensi perbankan dan keuangan mikro lulusan SMK Mekanika alhamdulillah sudah banyak diterima. Alhamdulillah. Jadi cukup keren sekali nih ya programnya, dimulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, juga pencapaiannya itu sangat tersusun sekali ya, sangat termanage. Alhamdulillah ya. Apa sih pencapaian selama beberapa periode jurusan ini yang ada di SMK gitu? Alhamdulillah walaupun disebutnya baru gitu ya, karena baru meluluskan 1 dan 2 kali sekarang gitu ya. SMK Mekanika lulusannya memang sebagian kemarin, lulusan tahun kemarin sebagian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya, jenjang perguruan tinggi. Nah, karena memang SMK, kelebihan dari SMK itu sendiri di samping sudah siap pakai gitu ya di dalam dunia industri maupun usaha mandiri, juga tidak terbatas atau tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya. Seperti halnya di jurusan perbankan keuangan mikro ini, lulusan tahun kemarin hampir 40%-nya itu ternyata melanjutkan perguruan tinggi gitu ya. Ya, memang perguruan tinggi ternyata
mereka juga sangat antusias gitu ya untuk melanjutkan perguruan tinggi. Kemudian yang sudah menjalankan usaha mandiri juga pada saat ini sudah cukup lumayan banyak ya. Bahkan saya pernah ada siswa gitu ya di tahun kemarin itu mereka menjalankan usaha seperti ketika kita melakukan bimbingan bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan sekarang ya, di mana usaha-usaha itu tidak mesti harus real, ada tempatnya, ada ini, bahkan mereka harus mengikuti seperti sekarang usahanya sudah serba online kan gitu ya. Nah, sambil gitu. tiduran pesen gitu ya, Pak. Nah, jadi mereka sudah familiar bagaimana ketika membuka usaha online itu dengan bagaimana dengan membuka atau membuat virtual account gitu kan. Nah, sehingga bisnis mereka itu berjalan lancar gitu ya. Alhamdulillah, bahkan beberapa sudah mempunyai penghasilan yang wow gitu ya. Pada saat itu masih kelas 3. Kebetulan saya tahu gitu, mereka sudah konsul. Kelas 3 sudah punya penghasilan dari usaha-usaha online gitu. Jadi bagaimana mereka konsul, Pak, bagaimana ketika kita dengan membuka virtual account dan sebagainya gitu kan. Itu sudah alhamdulillah sudah itu. Pencapaiannya luar biasa ya, Pak ya. Mungkin kalau misalkan nih Pak, saya jadi siswa, apa sih kenapa saya harus memilih jurusan ini? Kenapa gitu? Ya, baik. Teman-teman, ini sekaligus promosi ya. Promosi jurusan. Walaupun memang ini ini semata-mata supaya teman-teman ini tidak berkecil hati dengan dengan jurusan atau kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro ini. Justru sebaliknya, teman-teman harus lebih bangga dari, mohon maaf nih, dari kompetensi-kompetensi lain gitu. Karena kalau kompetensi lain seperti halnya misalkan kompetensi TBSM gitu ya. Kan yang di kita ada nih, kita bicaranya di luar, di sini aja ya. TBSM itu bergerak di sepeda motor kan. Nah, atau TKRO misalkan bergerak di kendaraan ringan gitu ya. Atau di keperawatan. Nah, mereka itu adalah tenaga-tenaga teknis untuk bisa melakukan atau mengaplikasikan ilmunya di dunia itu sendiri. TBSM kan khusus di dunia sepeda motor. Kalau mereka dipaksa untuk lari ke kendaraan ringan, jelas harus meraba-raba lagi gitu kan. Nah, kemudian mereka kalaupun mencari kerja gitu ya, kalau mau ideal gitu ya, kerjanya adalah di tempat bengkel lagi sepeda motor dan sebagainya gitu. Sama dengan jurusan TKR gitu, mereka harus bekerja sesuai bidang gitu kan. Tetapi berbeda dengan kompetensi perbankan ini, mereka di mana saja itu bisa. Gitu. Luar biasa. Orang perbankan masuk ke bengkel itu bisa, cuman tidak dalam arti sebagai montir atau sebagai apanya, tetapi sebagai tenaga administrasinya ya. Gitu ya. Jadi tapi berbangga dengan kalian masuk di itu, kan kalian hanya di bidang administrasinya saja, pekerjaan yang ringan gitu ya. Yang pekerjaan ringan dengan gaji yang besar itu kan dampaknya semua karyawan ya. Karena semuanya membutuhkan administrasi. Ya, karena semua bidang pekerjaan, semua bidang usaha itu membutuhkan administrasi. Nah, itulah ya. Nah, dasar dari administrasi adalah keuangan, adalah akuntansi. Nah, insya Allah lulusan SMK Mekanika itu sudah memberikan dasar keahlian atau kompetensi keahlian, membekali siswa-siswanya dengan akuntansi yang insya Allah bisa langsung diakui atau bisa aplikasikan gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, justru harus lebih berbangga hati gitu ya. Nah, hanya kuncinya satu, kuncinya adalah belajar dengan sungguh-sungguh gitu Kak. Karena memang diperlukan kesungguhan untuk jurusan ini. Spesialnya apa? Katanya, aduh kalau jurusan ke perbankan itu hitung-hitungan mumet kan. Itu dia. Terlebih biasanya anak-anak laki-laki ya. Iya, pasti. Laki-laki itu paling, saya nggak suka lah. Udah hitung-hitungan saya nyerah. Enggak. Sebenarnya gini, hitung-hitungan di kompetensi perbankan ini adalah hitung-hitungan real seperti halnya dapur. Kita belanja, misalkan gini, akuntansi itu kita belanja berapa, menjual berapa, pasti untungnya udah tahu segitu. Hanya bedanya belanjanya dicatat gitu, jualnya dicatat, untungnya berapa, nah gitu. Hanya seperti itu, hanya sebenarnya gitu. Enggak rumit gitu ya. Cuman memang diperlukan. Pertama harus membuat dulu diri sendiri interest atau senang dulu terhadap
pelajaran. Pelajaran. Itu kuncinya. Karena dulu juga waktu saya jadi siswa, saya bingung sekali memilih antara SMK dengan SMA ya. Iya. Karena yang saya pikir dulu, mindset saya itu berpikir kalau SMK itu ujung-ujungnya pasti kerja gitu. Iya. Sedangkan saya mau kuliah gitu. Iya. Jadi saya nggak memilih SMK, tapi memilih SMA gitu. Iya. Tapi setelah saya berpikir, mindset saya seperti itu salah ya maksudnya. Iya, betul. Karena di SMK juga bisa juga untuk melanjutkan tadi seperti yang Bapak sampaikan, Betul, juga betul. tadi Pak Royandi dan dari jurusan-jurusan yang lain juga mengatakan bahwa SMK itu tidak cukup sampai lulus gitu. Jadi betul. bisa untuk berwirausaha, buka usaha sendiri, terus juga bisa berkreativitas sendiri, tapi juga bisa melanjutkan ya Pak ya. Betul. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk teman-teman? Ya, teman-teman, saya hanya berharap begini. Ketika Anda menentukan sebuah jurusan yang Anda yakini, ketika memilih sebuah jurusan, maka yakinilah jurusan tersebut itu akan bisa membawa kepada Anda kepada sebuah kesuksesan. Tapi tidak ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Iya, Jadi benar sekali, Pak. sesungguhnya kesuksesan itu adalah, kalau bisa dibilang bahwa sukses itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Ya. Maka ketika kesempatan itu kita nggak tahu kapan datangnya ya. Iya, Kesempatan sukses itu kita nggak tahu datangnya kapan. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk sukses gitu aja. Sukses. Nah, jadi ketika kita sudah menyiapkan diri dengan bekal baik ilmu kemudian maupun skill kita, maka ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap, maka itu akan menjadi milik kita kesuksesan itu. Nah, tapi kalau kitanya ketika memilih sebuah jurusan, apapun itu jurusannya, bukan hanya perbankan dan keuangan mikro, tanpa kesungguhan, maka akan menjadi sia-sia. Skill kita ngambang. Iya. Ya, ilmu kita ngambang, skill kita ngambang, sehingga ketika ada sebuah kesempatan, misalnya lowongan kerja atau kesempatan yang lain, membuka usaha kalau skill kitanya nggak bisa, kan nggak bisa jadi. Ketika kita bekerja, lalu dihadapkan dengan beberapa kompetitor, misalkan yang melamar kerjaan kan ribuan gitu ya, ribuan. Nah, kita nggak punya skill, maka kita akan tersisihkan, sehingga kesuksesan itu akan menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, saya harap kepada teman-teman ya, teman-teman khususnya siswa-siswi SMK Mekanika Buntet Pesantren Cirebon, persiapkan diri Anda, yakini jurusan yang Anda pilih adalah jurusan yang benar gitu ya. Kemudian jurusan ini akan bisa membawa kepada kesuksesan bagi Anda selama satu, punya kesungguhan di dalam belajar. Ya, punya kesungguhan. Saya yakin itu. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Sutandi, terima kasih juga atas Sama-sama, waktunya, Pak. dan terima kasih sudah menyampaikan pada teman-teman. Karena mungkin teman-teman juga lagi bingung nih Pak, di baliknya. Ini saya mau masuk jurusan mana gitu. Terima kasih sudah menguatkan juga untuk memilih kesungguhan dalam memilih jurusan, kemudian juga niat ya Pak ya. Niat tentunya. Harus niat. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sutandi sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Ya. Buat teman-teman, terima kasih juga, dan cukup ya Pak sudah disampaikan semua. Baik. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.